Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Geologi Teknik, izin untuk mempresentasikan presentasi kami dari paper berjudul Swelling Potential of Volcanic Residual Soils in West Lampung, Sumatera. Boleh di next? Selanjutnya, sebelum mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Arsanti. Saya Syahla Arman. Saya Dindra Pramudito. Dan saya Franziski Pratama. Lalu lanjut, bagian pertama ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Tanah merupakan bagian dari kerak bumi yang terbentuk dari pelapukan batuan dan bahan organik. Berdasarkan material asalnya, tanah dapat berupa tanah residual yang terbentuk langsung dari pelapukan batuan induk dan banyak ditemukan di wilayah tropis termasuk Indonesia. Tanah dengan ukuran butir lanau hingga lempung sering memiliki potensi swelling, yaitu perubahan volume akibat penyerapan air oleh mineral lempung seperti montmorillonite. Perubahan volume ini dapat menyebabkan berbagai masalah geoteknik, seperti retakan tanah, ketidakstabilan lereng, serta kerusakan infrastruktur. Salah satu daerah yang memiliki karakteristik tersebut adalah Lampung Barat, Sumatera, yang tersusun oleh tanah residual vulkanik hasil pelapukan batuan tuf dan beksi vulkanik. Oleh karena itu, penelitian mengenai potensi swelling tanah di daerah ini penting untuk memahami karakteristik tanah dan dampaknya terhadap lingkungan serta penggunaan. Lalu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi swelling pada tanah residual vulkanik di wilayah Lampung Barat, Sumatera. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui karakteristik geoteknik tanah melalui analisis sifat fisik tanah, mineral lempung, serta nilai free soil ratio atau FSR guna memahami tingkat potensi pengembangannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh potensi swelling terhadap kondisi lingkungan dan penggunaan lahan di daerah penelitian. Oke, yang ketiga selanjutnya yaitu jenis tanah yang bermasalah. Jenis tanah yang bermasalah pada lokasi penelitian merupakan tanah residual vulkanik quarter yang berasal dari pelapukan batuan vulkanik seperti sandy tuff, crystal glaze tuff, dan black sea vulkanik. Tanah ini memiliki karakter lanau lempungan dengan plastisitas yang tinggi atau clay silt MH menurut USGS. Berwarna coklat kemerahan serta bersifat longgar saat kering tetapi sangat plastis dan lengket ketika basah. Komposisi mineral lempung yang dominan meliputi kaulinit, haloisit, dan montmorillonite, yang menyebabkan tanah memiliki potensi pengambangan atau swelling potential yang sedang hingga sangat tinggi akibat kemampuan mineral tersebut menyerap air dan mengalami perubahan volume. Kondisi ini menjadikan tanah rentan terhadap retakan saat kering, erosi permukaan, serta perubahan stabilitas tanah, sehingga berpotensi menimbulkan masalah geoteknik seperti kerusakan infrastruktur, penurunan kualitas tanah, dan gangguan pada kestabilan lereng dan di area penelitian. Dari metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui studi literatur dan analisis laboratorium mengenai potensi scaling tanah residual vulkanik di Lampung Barat. Tahap yang ada dalam penelitian ini yang pertama ada studi literatur, dia mengkaji referensi terkait scaling tanah dan residual vulkanik. Tiga, mengambil sampel sampel tanah residual vulkanik. Jenisnya itu adalah disturbed sampel diambil dari beberapa titik representatif berikutnya. Next slide. Yang keempat ada pengujian laboratorium. Uji sifat fisik tanah yang ada yang kadar air, berjenis, ukuran butir, batas temperatur, analisis mineralogi XRT, identifikasi mineral lempung ekspansif, uji visual rasio ekspan, menentukan tingkat potensi pengembangan tanah. Kelima ada analisis korelasi tanah SGS, korelasi air, mineral lempung, dan besar, penentuan kategori swelling mulai dari rendah sampai ke tinggi. Baik, selanjutnya terdapat
hasil observasi lapangan, yaitu tanah yang diteliti berwarna coklat kemerahan. Pada kondisi kering dia bersifat gembur dan pada kondisi basah dia plastis dan lengket. Lalu kemudian ditemukan juga groove erosion seperti pada gambar di sebelah kanan di suatu singkapan di permukaan. Boleh di next. Lalu kemudian berdasarkan XRD analysis, clay mineral yang muncul pada tanah tersebut merupakan kaolinite, halloysite, dan monmorillonite. Dengan yang memiliki kadar atau persentase tertinggi adalah halloysite dan disusul oleh monmorillonite. Lalu ditemukan juga pada sampel ditemukan juga kuarsa dengan kelimpahan terbesar mencapai 35%. Boleh di next. Lalu kemudian berdasarkan hasil analisis laboratorium geoteknik, sampel tanah memiliki properti fisik sebagai berikut, yaitu diantaranya gravel gain berada pada rentang 0 hingga 3,18%, sand gain 3,1 hingga 48%, silt gain 7 hingga 77%, clay gain 11 hingga 78%, liquid limit 52 hingga 121%, plasticity index 17 hingga 36%, shrinkage limit 14 hingga 36%, dan berdasarkan klasifikasi USCS atau Unified Soil Classification System, seluruh sampel tergolong sebagai High Plasticity Clay Silt atau MH. Dan sampel memiliki rentang soil activity 0,38 hingga 2,47 dan free soil ratio 0,69 hingga 0,95. Boleh di next. Lalu kemudian physical properties tadi digunakan untuk plotting pada swelling diagram sebagai berikut. Di sebelah paling kiri terdapat swelling potential diagram dari Woodward and Langren yang menyatakan bahwa sampel jatuh pada swelling potensial low to high. Lalu kemudian di tengah terdapat swelling potensial diagram dari Van der Meer yang menyatakan bahwa sampel memiliki medium to very high swelling potential. Lalu kemudian di sebelah paling kanan terdapat uh, swelling potential diagram dari Pincus et al. Yang menyatakan bahwa sampel jatuh pada rentang medium to very high swelling potential. Boleh di next. Lalu kemudian berdasarkan degree of expansion table dari Holtz and Gibbs dan juga Chen, uh, di dapat diketahui bahwa degree of expansion dari sampel jatuh pada rentang medium hingga very high, yaitu pada bagian tabel yang berwarna abu-abu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah memiliki potensi swelling sedang hingga sangat tinggi. Boleh di next. Oke, jadi untuk kesimpulannya pada presentasi kali ini adalah tanah di Lampung Barat ini adalah tanah residual vulkanik jenis MH atau tanah lempungan dengan plastisitas tinggi. Karakter utama ini gembur saat kering dan sangat lengket dan plastis saat basah. Berdasarkan uji XRD, komposisinya mineral dinominasi oleh halloysite serta mengandung kaolinite dan monmorillonite yang mempengaruhi kestabilan struktur. Terus, untuk hasil pengujiannya, menunjukkan potensi pengembangan swelling tanah ini berada pada level sedang hingga sangat tinggi. Hal ini memicu resiko alur, degradasi lahan, hingga kerusakan fisik pada bangunan dan jalan akibat sifat kembang kusut. Solusi utamanya adalah penerapan teknik perbaikan tanah yang tepat serta wajib menjaga tutupan vegetasi atau revegetasi untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih luas. Oke, next. Berikut merupakan referensi yang kita gunakan untuk membuat yang mendasari presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.